Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, saya Pendeta Stefanus Lim. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, rindu mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari mengikuti acara Kalam, yaitu kuliah Alkitab Malam. Ada tema yang menarik kita boleh ikuti saat ini. Tuhan Yesus menerima anak-anak. Puji Tuhan. Ayo kita mengawali kalam ini dengan memuji Tuhan. Saya ajak Ibu Bapak Saudara-saudari dengan penuh kegembiraan menyanyikan kidung jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Ayo Ibu Bapak Saudaraku, kita nyanyi penuh kegembiraan bersama-sama. Demikian. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kita nyanyi bait yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Amin. Mari saudaraku, kita awali dengan kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami punya waktu mengikuti siaran online untuk mendalami sabda firman-Mu dalam acara kuliah Alkitab Malam. Tuhan, kami punya kerinduan hati yang sama, bertumbuh di dalam iman, belajar dari sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini membagikan sukacita firman-Mu, memberikan kekuatan dan pengharapan hidup yang baru. Hamba-Mu mendoakan semua peserta kalam di berbagai tempat dan di berbagai kota. Saat ini kami boleh menikmati firman-Mu yang menjadi berkat dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami bersepakat memohon berkat sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, inilah tema yang akan kita renungkan bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus menerima anak-anak. Bacaan firman akan kita pergumulkan dan kita perdalami dari Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayo Ibu Bapak, saudaraku, kita sama-sama membaca firman Tuhan bagian demi bagian, ya. Mari yang pertama kita buka dan kita baca Markus 10 ayat 13. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari ikut membaca firman Tuhan bareng saya, ya. Yuk kita baca sama-sama begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, lihatlah. Dalam satu kali pelayanan Tuhan Yesus, ternyata kehadiran Tuhan Yesus ditunggu oleh para orang tua yang memiliki anak-anak kecil. Mereka kepingin untuk membawa dan mengajak anak-anaknya yang masih kecil itu datang mendekat kepada Tuhan Yesus, dan anak-anak kami diberkati Tuhan.
Puji Tuhan. Saya membayangkan kalau saat itu kita punya anak dan ada di sekitar peristiwa tempat lokasi Tuhan Yesus waktu itu sedang berada, pasti kita akan bawa anak kita juga datang mendekat ya kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya tertarik di tengah-tengah negeri bangsa kita akhir-akhir ini muncul sebuah harapan tentang keluarga ramah anak, komunitas ramah anak. Pasti kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, keluarga ramah anak itu apa? Komunitas ramah anak itu apa? Lihatlah, keluarga ramah anak adalah keluarga, atau kalau komunitas ramah anak adalah komunitas yang secara sadar berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupannya secara terencana dan secara bertanggung jawab. Kalau disederhanakan, prinsip utama keluarga ramah anak atau komunitas ramah anak adalah bagaimana keluarga atau komunitas itu menerapkan prinsip non-diskriminasi kepentingan. Bahkan siap mengutamakan hak hidup anak dan memberikan penghargaan terhadap anak. Ibu bapak, saudaraku terkasih, satu kali ada seorang peneliti menanyakan bagaimana seputar hubungan orang tua atau pasangan yang menikah kalau mereka nanti jadi orang tua. Menarik. Ada seseorang memunculkan begini, tahukah kita ada ketakutan terbesar dalam hidup berkeluarga adalah kami takut menjadi orang tua. Ya. Ternyata peneliti ini menemukan ada banyak pasangan suami istri khawatir kalau mereka itu tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Apa sebab? Ada yang menyebutkan kami takut tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anak kami. Jadi mending kami menunda punya anak dulu. Ada lagi yang mengatakan kalau kami punya anak, jangan-jangan nanti kami harus prinsipnya goodbye, happy hour. Kami kehilangan hari-hari jam-jam kegembiraan karena harus direpoti oleh anak kecil. Ya. Ada lagi yang mengatakan kami sebagai pasangan suami istri khawatir nggak bisa jadi orang tua yang baik karena saya tidak tahu bagaimana cara merawat bayi. Ya. Ada lagi yang mengatakan jangan-jangan nanti kalau kami punya anak, apakah pasanganku masih memperhatikan aku dan sungguh-sungguh pasangan itu tetap punya waktu yang benar untuk hidupku. Jangan-jangan waktunya habis untuk anaknya saja. Ya. Ada lagi yang mengatakan kami belum siap punya anak. Karena kalau punya anak berarti kami nanti kurang tidur. Dan kalau kurang tidur berarti konsentrasi pekerjaanku di kantor jadi berantakan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik. Bila mana ada peserta kalam sedang bergumul seputar itu, seorang hamba Tuhan menulis kata-kata yang keren. Say no to stress. Katakan aku gak mau stres. Ya. Lalu apa? And enjoy, be a happy parents. Ya. Dan nikmatilah, berbahagialah dengan sebuah kebahagiaan sebagai orang tua. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, dari mana kita bisa belajar menjadi orang tua yang baik? Ayo lewat bacaan ini. Kita baca selanjutnya Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah
dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Tuhan Yesus kemudian menjadi marah ketika murid-murid itu melarang para orang tua membawa anak-anak kecil datang kepadanya. Sekarang Tuhan Yesus yang memarahi para muridnya. Jangan engkau menghalang-halangi anak-anak kecil ini untuk datang kepadaku. Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip yang menarik. Justru anak-anak kecil seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata cara pandang Tuhan Yesus terhadap anak itu berbeda. Tidak seperti orang pada umumnya menganggap anak kecil itu merepotkan. Anak-anak kecil akan berisik mengganggu orang dewasa. Tidak. Tuhan Yesus katakan justru anak-anak kecil seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Mengapa begitu? Ayo kita teliti apa yang dikatakan pada ayat 15. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari baca firman bareng-bareng saya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lihat, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran penting. Bagaimana kalau mau menyambut kerajaan Allah, kita perlu belajar dari cara anak-anak dalam menyambut dan menanti-nantikannya. Saya jadi teringat kalau Tuhan Yesus sangat menghargai anak kecil seperti ini. Terjadi pada peristiwa kemarin ketika gereja kita mau menyelenggarakan kebaktian Natal bersama anak sekolah minggu. Waktu itu disepakati jam sekian kita akan geladi resik. Apa yang terjadi? Yang namanya anak-anak kecil, mereka sudah datang 1 jam sebelumnya. Mereka datangnya gasik banget. Mereka sangat menantikan. Mereka penuh antusiasme. Mereka betul-betul menganggap penting acara itu. Mereka datang lebih dahulu dibanding orang-orang dewasa. Mengharukan sekali bukan? Jadi tidak terlalu berlebihan kalau Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat keren seperti itu. Apa yang kemudian Tuhan Yesus lakukan? Lihatlah. Kita baca bareng-bareng ayat yang ke-16 ya. Mari sama-sama kita baca begini. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus justru mau mengajar orang banyak dengan menampilkan kehadiran anak itu sangat berharga. Anak itu pantas dan perlu untuk dikasihi, dipeluk, bahkan diberkati. Indah sekali, satu persatu anak itu ada dalam rangkulan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, mengapa hal ini menjadi tema yang penting? Saya tertarik dengan sebuah buku yang judulnya Teologi Keluarga. Ditulis oleh Maurice Eminian dari Ordo Serikat Jesuit. Apa yang ditulis dalam buku Teologi Keluarga ini? Katakan, keluarga yang sehat menghasilkan masyarakat yang sehat. Keluarga yang sakit menghasilkan masyarakat yang sakit. Ibu bapak saudaraku terkasih, coba kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Pasti kalau kita masuk ke kota Jogja, kita hafal dengan semboyan
slogan Jogja berhati nyaman. Ya, di setiap sudut kota Yogyakarta ada tulisan Jogja berhati nyaman. Pertanyaan saya, benarkah Jogja masih berhati nyaman? Atau sebaliknya, akhir-akhir ini kita mendengar kalau sudah lewat tengah malam, menjelang perubahan dini hari, bagaimana orang di Jogja takut keluar malam sendirian. Apa sebab? Sebab kita mengenal kejahatan yang namanya kelitih. Bagaimana kejahatan kelitih ini justru dilakukan oleh anak-anak masih remaja. Anak-anak muda belia. Sasarannya bagaimana hari ini tanganku bisa melukai siapapun yang aku temui. Bagaimana mereka berboncengan sepeda motor, membawa senjata tajam, sungguh-sungguh melakukan peristiwa-peristiwa kejahatan kelitih, melukai korbannya, dan akan bangga kalau kami berhasil merobohkan korban. Kami enggak pernah bermaksud ambil kalungnya juga enggak, buka dompetnya juga enggak. Target kami cuma satu, tangan kami berhasil berlumuran darah. Bagaimana kalau lihat ada orang di depan sana boncengan sepeda motor, kita kejar, kita parang, kita celurit, kita siksa, dan itu kebahagiaan buat kami sebagai pelaku kejahatan kelitih. Seolah-olah kami berhasil mencapai sasaran, menentukan target-target dan sukses. Ibu bapak, saudaraku, jangan heran di Jogja kalau akhir-akhir ini muncul kejahatan-kejahatan kelitih. Ternyata begitu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, siapa pelakunya? Pelakunya adalah anak-anak remaja yang sedang mencari identitas dirinya. Ternyata menemukan identitas diri tidak diperoleh di tengah keluarganya. Mereka adalah remaja-remaja yang broken home. Mereka remaja-remaja yang frustrasi dengan keadaan orang tua dan keluarganya. Mereka tidak pernah mengenal apa itu kasih. Yang ada adalah kekerasan. Bagaimana orang tua sering menghajar habis-habisan dalam diri anak-anak mereka. Sehingga anak-anak ini tumbuh dalam kebencian dan kemarahan. Anak-anak ini dibesarkan dengan luka batin. Anak-anak ini penuh dengan sebuah semangat untuk membalas dendam. Ibu bapak, saudaraku, hari ini saudara dan saya sedang diajak untuk mengevaluasi. Adakah keluarga kita adalah keluarga ramah anak? Sekaligus kita bertanya, adakah gereja kita menjadi komunitas ramah anak? Sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan ingin itu terjadi buat kita. Mengapa? Karena hari ini bacaan firman mengajarkan buat saudara dan saya, Tuhan Yesus menerima anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus suka memeluk anak kecil, memberkati dan mendoakannya. Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Mari saudaraku, seusai mengikuti kalam ini, kita bertekad memperbaiki pola hubungan kita dengan seisi keluarga kita. Ayo kita bangun rumah tangga di dalam kasih cinta Tuhan. Maukah saudara? Kita meneladan untuk menerima dan mengasihi anak-anak kita lebih dan lebih lagi. Seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan
Kalau kita mengatakan Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati anak-anakku. Ayo kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kalam hari ini. Hamba mendoakan setiap peserta kalam ini diberkati Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam kami mendampingi, membesarkan anak-anak yang kami sayangi. Dan kalaupun anak-anak kami sekarang telah bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, kami ingin menyebut nama mereka dalam doa-doa kami Tuhan. Berkati mereka agar mereka pun kelak boleh menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Kami ingin memiliki keluarga yang sehat. Kami tidak ingin keluarga kami menjadi keluarga yang sakit, keluarga yang penuh dendam, penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kekerasan. Mari Tuhan, Engkau mengubah hidup keluarga kami, memasuki tahun yang baru dengan kasih cinta-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, hamba doakan semua peserta kalam ini dimanapun kami berada. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, keluarga kami dipulihkan Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Dan pakailah kami menjadi orang tua yang baik, sampai kapanpun juga kami siap mencontoh, meneladan kasih-Mu ya Tuhan. Diberkatilah peserta kalam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, demikianlah acara kalam kita hari ini. Salam sehat, Tuhan berkati keluarga kita. Sampai kita bertemu kembali. Amin.